warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abinaya Dharma Podcast. Jadi podcast kali ini diangkat berdasarkan tema untuk memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu ada Dr. Muhammad Alfian Selangsana, spesialis telinga hidung tenggorokan, bedah kepala leher, subspesialis onkologi konsultan, dan juga ada Dr. Eka Ari Yuliani, spesialis telinga hidung tenggorokan kepala leher. Selamat siang dokter. Selamat siang. Baik dokter, bagaimana dokter kabarnya hari ini? Hari ini baik-baik aja, cuman cuacanya panas sekali. Aduh, gerah sekali nih seharian. Iya, alhamdulillah baik ya dokter ya. Iya. Baik dokter, jadi tema yang kami angkat dalam podcast kali ini yaitu telinga sehat untuk jiwa yang kuat, dokter temanya. Oke, bagus. Jadi menurut WHO, Hari Pendengaran Sedunia ini diadakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah gangguan pendengaran melalui aktivitas mendengarkan yang aman. WHO sendiri juga menyebutkan bahwa banyak sekali masyarakat di dunia ini yang sudah mengalami gangguan pendengaran, baik anak-anak maupun dewasa. Gangguan pendengaran tersebut akibat terpapar kebisingan atau suara yang keras. Maka dari itu dalam podcast kali ini kami akan membahas informasi-informasi terkait kesehatan telinga. Baik itu dari penyakit apa saja sebenarnya yang disebabkan oleh bising, kemudian dampak dari penggunaan earphone, hingga tips cara menjaga kesehatan telinga. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pertanyaan pertama ya dokter ya, yaitu penyakit apa saja yang mungkin disebabkan oleh bising atau suara yang keras. Mungkin bisa dimulai dari dokter Alfian terlebih dahulu. Oke, jadi untuk bising itu suara keras itu merupakan gangguan yang bisa menyebabkan telinga menjadi ada gangguan atau tuli ya, gangguan pendengaran. Ini tipenya itu adalah tipe sensorineural hearing loss. Jadi tipenya tipe saraf yang paling banyak yang diakibatkan oleh suara bising yang terus menerus. Memang menurut dari Kementerian untuk tenaga kerja, itu suara bising yang diperbolehkan untuk telinga itu yang amannya itu dalam satu hari tanpa pelindung itu adalah 80 desibel. Jika lebih dari 85 desibel, kita hanya bisa mendengarkan tanpa pelindung itu 8 jam sehari. Dan kalau meningkatnya 3 desibel ke atas, itu dikurangi separuhnya, jadi hanya 4 jam. 88 desibel, 91 desibel, kita hanya bisa mendengarkan 2 jam seperti itu. Terus sampai meningkat terus sampai di atas 100 desibel. Jika ingin tidak ada permasalahan dengan telinga. Jadi penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh gangguan suara keras atau bising ini ialah penyakit tipe saraf yang biasa disebut dengan noise induced hearing loss. Jadi ini penyakit yang disebabkan karena paparan atau pejanan suara keras, baik dari suara mesin, baik dari suara kebisingan pesawat atau mesin-mesin kerja atau kendaraan, bahkan kontainer tinggal di pinggir jalan, itu semua bisa menyebabkan gangguan penyakit atau penyakit noise induced hearing loss ini jika terpapar secara kontinu terus-menerus dengan kondisi desibel yang lebih dari 85 desibel dengan waktu yang sudah ditentukan tadi dan tanpa pelindung telinga. Jadi yang perlu diperhatikan itu untuk bisa menjaga. Kalau bisa kita di kisaran di bawah yang dianjurkan oleh Kementerian pekerja tadi, tenaga kerja maksudnya. Oke, seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh dokter Eka. Ya, mungkin tadi udah banyak banget ya dijelasin sama dokter Alfian. Jadi kalau untuk bising itu memang sih kan suaranya itu ya istilahnya kalau bising itu suara yang memang sangat mengganggu ya, terutama untuk pendengaran. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendengaran yang memang nanti larinya akan ke gangguan pendengaran yang sifatnya sensorineural. Jadi sifatnya saraf kalau bahasa awamnya ya, jadi bukan hantaran. Nah biasanya kalau yang kayak begini biasanya sih kita nggak sadar tuh kalau kita tuh udah terpajan dalam jangka panjang ya. Nah jadi kalau bising ini ya nggak cuma sekali 2 kali, kecuali misalnya yang sesekali tapi keras suaranya, misalnya seperti ledakan ya, kayak petasan gitu ya yang dekat sekali dengan telinga. Nah itu bisa juga terjadi karena konduksi, mungkin diikuti dengan pecahnya gendang telinga ya. Jadi biasanya itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Nah selain itu ya memang gangguan komunikasi, ujungnya ke gangguan komunikasi ya, jadinya komunikasi jadi nggak
nggak lancar ya, jadi nggak pas, orang ngomongnya apa jadinya kita nangkapnya apa Apa, gitu salah ya, tangkap jadi ya. salah tangkap, jadi malah nanti jadinya miskomunikasi Komunikasi. malah jadinya. Terus yang lainnya mungkin stres ya. Jadi kalau bising di tempat suasana yang bising, kayak kita tinggal di lingkungan yang mungkin sekitar tempat tinggal kita itu bising, juga bisa menyebabkan stres juga ya, stres ke gangguan psikologi juga ya akhirnya jadinya gitu. Tapi ya memang ujung-ujungnya ya memang jatuhnya lagi ke gangguan pendengaran itu lagi, kayak tadi yang udah dijelaskan sama Dokter Alfian. Ya. Nah, baik. Oke, jadi untuk bising ini sendiri itu dia tipenya sensori neural ya dokter ya. Yang dimana tapi dia ini bisa terjadi jika terpapar secara terus menerus. Iya, betul. Ujung-ujungnya nanti selain mengganggu pendengaran juga bisa mengganggu komunikasi dari penderitanya, bahkan stres atau gangguan fisiologi. Baik dokter, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dokter ya. Seperti yang kita ketahui nih dokter, di masa pandemi ini banyak sekali dari kita yang menggunakan headset dokter atau earphone biasanya kita kenal. Nah ketika kita melakukan work from home, lalu menurut dokter berapa lama kira-kira penggunaan headset yang disarankan, dan juga apakah ada perbedaan dampak dari headset yang memiliki kabel dengan yang tidak ada kabelnya dokter? Baik, mungkin dokter Eka terlebih dahulu. Oh, saya dulu. Oke, baiklah. Nah ini ya, jadi memang belakangan ini aja sih ya, memang udah sering banget. Jadi bahkan orang naik motor pun sekarang pakai head nyantol di kuping gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai ketiduran. Nah itu sebenarnya kalau dari segi kesehatan memang itu nggak bagus banget untuk pendengaran. Jadi bayangkan aja kita dengar lagu kalau sampai ketiduran mungkin sampai 8 jam lebih ya, dari sampai pagi gitu. Padahal kalau untuk mendengar dengan menggunakan alat pendengar kayak headphone atau headset dan sebagainya, itu kita hanya maksimal bisa mendengarkan itu hanya dalam waktu 60 menit. 60. Iya. Cuma 1 jam. Hanya 1 jam. Itu diistirahatkan. Kalaupun kita kan kuliahnya sampai sore gitu kan misalnya, nggak apa-apa. Itu dengerin sepakai headsetnya itu 60 menit, diistirahatin dulu sekitar 5 sampai 10 menit atau 15 menit lah ya. Kemudian kita pakai lagi, nggak masalah. Tapi jangan sampai continue sekali. Ya, itu biasanya akan mengganggu sel sensori, jadinya akan bisa timbul tinnitus itu kayak suara dengung atau denging ya, bunyi tambahan yang ada di telinga yang sangat mengganggu. Biasanya itu bikin depresi juga kalau orang-orangnya terus-terusan seperti itu. Nah itu kalau untuk menggunakan headset, tapi lebih baik sih kan sekarang banyak modalitas yang macam-macam ya jenisnya ya. Headset itu kalau dibandingkan dengan yang earphone atau yang nggak pakai kabel atau yang pakai sekarang wifi ya, wifi itu sih sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan banget sih ya, hanya cara penggunaannya aja dan suara. Iya itu, jadi suara itu tidak boleh melebihi dari 60% ya dari volume entah gadget kah, laptop kah, atau apa yang dipakai gitu. Kalau untuk waktunya yaitu yang tadi tidak boleh melebihi dari 60 menit. Jadi 60 menit pakai istirahat, 60 menit kita istirahat lagi. Dan kalau bisa ya biasanya sekarang headphone yang bagus tuh biasanya kita udah diingetin ya, kalau kita gedein lagi suaranya udah mencapai kapasitasnya nggak boleh gitu ya. Jadi itu sebaiknya diikutin, jadi jangan nggak kedengeran apa-apa nih di tempat rame, digedein lagi, tambah gedein lagi. Nah terus pilih alat untuk pendengar juga yang bisa meredam suara dari luar. Nah jadi kita nggak harus selalu membesarkan suara kalau misalnya di tempat yang ramai. Iya, mungkin itu ya kalau dari saya. Nanti ditambahin sama Dokter Alfian. Mungkin silakan Dokter Alfian. Iya, jadi pada prinsipnya sudah hampir semua dijelaskan oleh Dokter Eka. Saya menambahkan, jadi untuk earphone baik yang wifi atau bluetooth atau yang pakai kabel, itu yang perlu kita camkan itu kita menggunakan prinsip 60/60. Maksudnya 60/60, 60% volume suara yang digunakan, 60 menit penggunaannya. Jadi setelah itu bisa diistirahatkan. Kita diberi Tuhan 2 telinga dengan maksud, jadi satu kalau bisa untuk mendengarkan dengan kisaran 60% dari volume total dan 60 menit itu terus diistirahatkan, itu akan aman pada telinga kita, tidak akan ada permasalahan. Dan yang kedua,
apapun alat headset yang kita gunakan, prinsipnya sama seperti yang disampaikan di awal tadi. Jadi volume aman yang bisa didengar oleh telinga atau diterima oleh telinga kita tanpa menyebabkan gangguan pendengaran itu sudah dibatasin waktunya juga dengan ukuran desibel. Nah, itu untuk mengukurnya gimana sih dok? Banyak sekali aplikasi sekarang untuk mengukur tingkatan desibel itu, baik di Play Store atau di Store itu bisa di-download sendiri. Nah, itu untuk desibel meter dan lain-lainnya itu bisa kita tes di situ untuk mengetahui kita di ruangan atau di tempat mana yang suaranya berisik, kita tahu berapa paparannya dan berapa lama kita akan terpapar itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Jadi untuk penggunaan earphone sendiri itu maksimalnya 60 menit dokter Iya. atau 1 jam. Dan sebenarnya kita menggunakannya boleh dalam sehari tapi ada jedanya gitu. Iya, jadi enggak apa-apa, mau pakai 24 jam enggak masalah, asal makainya 59 volume yang digunakan itu sudah aman. Dan karena volume atau telinga kita ini kalau mendengarkan menggunakan earphone ini kan lebih langsung tertuju ya, karena dimasukkan in the ear, masuk dalam telinga, liang telinga. Jadi sebetulnya volume kecil aja sudah terasanya itu sudah keras sekali, beda dengan kalau yang di luaran. Jadi silakan teman-teman saudara semua kalau mau hobi pakai earphone enggak masalah, tapi dibuatnya di kisaran amannya di angka 50% atau 59%. Kalau memang dirasa kurang keras, mau dikeraskan ya lebih baik pakai yang suara luar aja, speaker aktif yang di luar itu mungkin lebih aman dibanding dengan kalau earphone yang di atas 60% volume yang digunakan tadi. Mungkin seperti itu. Ya, yang penting juga ya harus ganti-ganti tadi ya. Ya diistirahatkan barang berapa menit lah, 15 sampai 60 menit. Pasang lagi alatnya satunya ibarat istirahat sebentar sama-sama dengar suaranya gitu. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk headset yang ada kabel dengan tidak ada kabel itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu dokter ya. Ya. Namun untuk prinsipnya sendiri itu tadi 60 banding 60. 60% suara yang diberikan atau suara yang ada dengan 60 menit penggunaannya. Iya, gitu. betul. Mungkin kita lanjut pertanyaan yang ketiga dokter ya. Itu mungkin pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh orang-orang, yaitu penggunaan cotton bud. Sebenarnya penggunaan cotton bud ini diperbolehkan atau tidak gitu dokter, dan mungkin juga dokter bisa jelaskan bagaimana teknik membersihkan telinga yang benar. Silakan dokter Alfian. Ya. Cotton bud emang dilematik ini sampai saat ini, jadi ya dilarang semakin jadi soalnya. Jadi cotton bud itu memang kalau di bagian THT untuk telinga itu bisa dikatakan diperbolehkan, bisa dikatakan tidak diperbolehkan. Jadi tergantung kita maunya yang mana, kata yang mana yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, cotton bud itu bisa digunakan di bagian daun telinga atau telinga bagian luar ya. Jadi silakan mau pakai cotton bud sebanyak apapun, asal penggunaannya di daun telinga atau di auricula lah bahasa medisnya itu diperbolehkan, tidak masalah, karena dia tidak akan menyebabkan problem yang bermakna untuk masalah pendengaran atau telinga. Cuman kalau kita menganut di kata yang tidak diperbolehkan tadi, jika cotton bud itu digunakan di dalam liang telinga atau meatus acoustus externus, jadi MAE ya bahasanya itu. Itu karena di situ sebenarnya di dalam liang telinga itu sudah ada mekanisme yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu sudah maha sempurna menciptakan kita, bahkan telinga pun bagian dalamnya itu sudah difikirkan sebelum penciptaan kita. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dalam liang telinga itu sebetulnya dia dengan mekanisme otomatis dia bisa akan keluar dengan sendirinya. Nggak usah kita bingung dengan kita makan mengunyah itu sesuai dengan yang dianjurkan. Kenapa sih kok orang makan ngunyahnya sampai 28 kali, udah keburu lapar ini, seperti itu. Itu ada maksudnya, ternyata maksudnya kunyahan tadi itu menggetarkan tulang-tulang di dalam liang telinga ini, sehingga kotoran tadi bisa bergetar untuk mengarah ke arah luar sampai ke daun telinga tadi. Nanti setelah dari daun telinga silahkan pakai cotton bud tadi untuk membersihkan, atau kalau enggak ya dengan hembusan angin atau tiupan udara itu juga bisa terbang sendiri ya kotoran tadi.
Jadi itu yang untuk masalah cotton bud yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Untuk pertanyaan berikutnya apa tadi? Teknik membersihkan Oh telinga yang iya, benar. teknik membersihkan telinga. Kalau kita bicara teknik membersihkan telinga, kalau cotton bud mungkin saya sarankan untuk membersihkan telinga bagian luar saja. Jadi di telinga di bagian auricula atau di daun telinganya itu. Nah, cuman kalau kita mau membersihkan di bagian dalam di meatus acousticus externus itu ya, memang itu tadi sebetulnya dia punya mekanisme untuk bersih dengan sendirinya. Tapi kalau untuk teman-teman atau saudara semua sudah menjadi kebiasaan atau hobi untuk membersihkan telinga, dok, saya setiap mandi 3 kali saya bersihkan, 5 kali mandi 5 kali saya bersihkan telinga saya. Oke, enggak masalah. Cuman bersihkannya itu kalau bisa menggunakan kapas. Jadi kapas jangan menggunakan kapas yang ada yang disebut cotton bud, karena di dalam cotton bud itu ada lidi atau ada plastik di dalamnya. Jadi kapas murni. Mungkin saya sarankan kapas yang sudah bentuknya kotak-kotak itu loh. Biasanya saya nggak tahu namanya. Biasanya saya minta sama istri saya minta 1, 2. Nah, itu saya intip untuk bersihin muka kalau nggak salah itu. Nah, itu kapas itu yang bentuknya kotak-kotak sudah diirisin, jadi kita nggak usah sibuk ngiris lagi. Itu dilipat seperti bikin dipelintir di buat segitiga gitu loh. Pelintir, terus habis gitu pelintir boleh. Kalau memang itu agak susah bisa dibasahin pakai air steril, air hangat boleh, tapi diperes terus setelah itu, terus sampai kering. Kalau enggak ya kapas utuh gitu aja. Silakan langsung dimasukkan ke dalam liang telinga. Itu boleh diputar, boleh digerakkan, tidak masalah. Dia tidak akan melukai, jadi tidak akan menyebabkan rusak atau lecet atau trauma dibandingkan dengan cotton bud yang ada plastik atau ada lidinya di dalamnya. Mungkin masukkan juga kalau memang dengan kapas tadi itu sudah bisa menyerap cairan atau kotoran di dalam liang telinga. Alangkah baiknya juga bisa sebetulnya dikasih antiseptik, cairan antiseptik di ujungnya, sedikit 1 tetes aja. Apa saja sih antiseptik, bisa saja menggunakan yang mudah itu obat merah lah. Nah, itu tapi tidak boleh sampai basah kuyup, nggak boleh, hanya 1 tetes aja terus diperes aja ujungnya. Maksudnya apa? Begitu kita masukkan ke dalam liang telinga, di dalam MAI itu dia bisa menyerap cairan atau kotoran yang ada di dalam liang telinga. Selain itu juga dia sebagai antiseptik untuk membuat kondisi permukaan daripada liang telinga itu menjadi bersih atau steril, sehingga bisa mengurangi rasa gatal di dalam liang telinga. Mungkin seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dr. Eva. Iya, mungkin udah jelas ya. Jadi memang betul. Jadi penggunaan cotton bud ini memang banyak pro dan kontranya ya. Jadi kalau kita nggak pakai, ya apalagi yang boleh pakai ya gitu. Jadi bingung nggak masukinnya, pakai apa bersihin telinganya? Ya memang sih kayak tadi Dokter Alfian bilang hobi. Ya memang benar sih, ada beberapa kayak pasien ya. Jadi pasien yang datang ke poli pun mengatakan kadang-kadang dikorekin telinganya sampai bengkak. Iya, jadi kenapa bisa terjadi itu? Karena ada iritasi di liang telinga ya, di sepanjang liang telinga itu, dan itu nyeri sekali. Nah, jadi biasanya ya rata-rata pasien yang datang ke poli itu ya biasanya karena penggunaan cotton bud yang tadi, yang jadi terlalu keras ya, dan terlalu bersih banget, hampir setiap hari kayak minum obat gitu bersihinnya, ya udah akhirnya efeknya jadinya seperti itu. Ataupun mungkin yang ada kotoran telinganya, jadinya kotoran telinganya kedorong lagi ke dalam, jadinya tiba-tiba dokter kok saya pagi-pagi bangun habis mandi kok jadi budek gitu. Biasanya ada lagi yang keluhannya seperti itu. Jadi banyak. Nah, memang penggunaannya ini memang sebenarnya kita membersihkan kotoran pun itu sebenarnya kotoran telinga kita udah dibuat mekanismenya tadi sudah dijelasin Dokter Alfian, itu memang dengan bantuan mengunyah itu semuanya kotoran telinga udah ada di bagian luar, tinggal kita bersihin aja dengan menggunakan kapas boleh ya. Terus cotton bud itu nggak boleh masuk sampai dalam banget gitu misalnya ya, atau dibantu misalnya kalau misalnya kotorannya itu jenisnya keras atau lebih padat gitu ya, konsistensi dari kotoran. Jadi tiap orang punya jenis kotoran telinga juga beda-beda. Jadi nggak semuanya sama ya, jadi gampang dibersihin. Nah itu mungkin kalau seperti itu kondisinya memang butuh bantuan gitu. Jadi butuh bantuan untuk
keluarkan. Nah, terus kayak tadi, misalnya ada air yang masuk, boleh pakai kapas aja kan langsung diserap, sebenarnya air nyentuhin kapas aja udah langsung diserap ya, nggak perlu dikorekin sampai keras-keras. Dan bahkan yang paling yang paling kita takutkan kalau terlalu asik akhirnya sampai dalam banget, akhirnya kecoblos ya, udah kok darah ya yang keluar, itu panik sendiri. Ternyata ya udah pecah gendang telinganya. Jadi kok kalau saya niup tuh kok kayak ada sesuatu ya loh yang keluar dari kuping gitu, kayak ada angin yang keluar dari kuping yang ternyata bolong gendang telinganya. Jadi banyak kejadian seperti itu, memang harus digunakannya dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan keperluan aja gitu. Nah, terus untuk cara menjaga kesehatan telinga, nah tadi udah ya, mungkin tadi penggunaan headset gitu ya salah satunya, jadi menghindari telinga kita, pendengaran kita dari bising ya, terpapar bising walaupun itu suara rendah, nada rendah atau nada tinggi ya. Nah itu di tempat rekreasi kita, misalnya di yang suka main di time zone, nah itu dikurangin dikit ya kali ya. Yang tadinya tiap hari saya mainnya di time zone dok, nggak boleh ya, karena itu berbagai macam mainan ya ada di situ, itu nggak jelas ya suaranya ya, jadi itu bising banget itu suaranya di sana. Nah yang suka nonton konser nih, dok saya suka banget nonton konser misalnya gitu kan, wah kalau ada setiap ada konser itu konser bagusnya nggak tiap hari ya, jadi sesekali aja ya. Ya itu pun biasanya kalau kita keluar dari tempat konser suaranya keras banget, biasanya agak nggak denger gitu kan biasanya, cuman itu sifatnya permanen, jadi itu nggak yang sifatnya sementara. Maksud saya maaf, sifatnya sementara, jadi itu nggak sifatnya permanen, kecuali emang senang banget di tiap hari gitu ya. Jadi ya memang itu harus harus diperhatikan juga seperti itu ya, itu sih. Nah itu salah satunya. Terus tadi ya menggunakan mungkin kapas dan yang lainnya itu harus digunakan dengan sesuai dengan kebutuhan saja, jadi tidak digunakan seperti sehari-hari ya, untuk membantu kebersihan telinganya kita. Mungkin itu ya tadi udah dijelasin Dokter Alfian, kayaknya banyak banget udah jelas semuanya. Kemudian dokter, untuk apakah ada ketentuan tertentu gitu untuk membersihkan telinga berapa kali, mungkin dalam seminggu atau berapa kali? Kalau dari ketentuannya sih nggak ada sebenarnya. Sebenarnya telinga kita pun bersih banget tuh nggak boleh. Iya, jadi kotoran telinga itu sebenarnya ada fungsinya juga. Cuman tidak dalam kondisi atau konsistensi yang banyak. Iya, kalau banyak justru ganggu pendengaran jadinya. Jadi sebenarnya itu berfungsi banget, tujuannya adalah untuk melindungi telinga kita dari serangga. Nah, dengan aroma dari kotoran telinga itu, jadi itu serangga nggak mau masuk ke dalam. Jadi emang nggak boleh setiap hari banget kita bersihin. Iya, itu sih. Jadi untuk penggunaan cotton bud ini sendiri itu sebenarnya boleh, tapi di bagian luar saja dokter ya. Kemudian untuk teknik membersihkan telinga mungkin bisa menggunakan kapas tadi, kapas kosmetik gitu mungkin dokter ya, kemudian dipelintir terus diberikan antiseptik. Baik, mungkin kita lanjut, ini pertanyaan terakhir ini dokter. Pertanyaan terakhir, mungkin dokter bisa memberikan tips menjaga kesehatan telinga, dan juga dokter bisa jelaskan kapan mungkin sebaiknya kita memeriksakan telinga kita gitu. Mungkin dokter Eka terlebih dahulu. Saya. Jadi ya memang tips menjaga kesehatan telinga ya tadi ya udah ya, mungkin udah sering disebutin dari tadi ya. Jadi pertama memang tinggi banget ya memang untuk bising ini ya, usia 12 sampai 35 tahun itu angka kejadian untuk bising itu tinggi ya. Jadi karena memang penggunaan gadget ya sekarang ya tinggi sekali. Jadi itu mungkin ya kita bijaksana dalam menggunakan gadget. Jadi dalam hal volume terutama ya. Volume, terus rajin bersihkan tuh yang pakai headset atau apa itu ujung-ujungnya itu bersihin ya. Dan tiba-tiba ada kotoran yang di sana gitu kan, disalahin orang lain gitu kan. Padahal ternyata itu yang bikin masalah. Nah, itu. Terus kalau pakai headset pun sesuai dengan bentuk liang telinga ya. Jadi nggak usah dipaksa banget kalau nggak pas. Nah, itu bisa bikin iritasi pada liang telinga, jadi akhirnya jadi otitis eksterna namanya, peradangan pada liang telinga atau peradangan pada telinga luar. Nah, itu terbatas pada telinga luar. Yang itu. Terus apalagi ya? Kayaknya itu aja ya. Apalagi ya? Ya, nanti saya tambahin. Iya, kayaknya itu aja. Nanti dokter lebih nanyain ya.
Mungkin boleh dilanjut dokter. Ya, oke. Jadi tadi sebetulnya sudah dijelaskan. Jadi menjaga tip ini pertanyaan tip menjaga kesehatan telinga. Yang pertama ya memang tidak boleh terpapar suara bising yang berlebih ya, karena suara bising itu bisa menyebabkan penyakit atau gangguan tadi, gangguan akibat bising ya, gangguan pendengaran akibat bising. Yang kedua, tidak boleh kita itu memanipulasi atau mengorek-ngorek telinga ya, prinsipnya jangan suka mengorek-ngorek telinga menggunakan cotton bud. Jadi itu kalau bisa harus diingat begitu melihat bentuk cotton bud, memegang bentuk cotton bud, saya harus ingat, oh ya jangan di bagian dalamnya, di bagian luar saja ingatnya, seperti itu. Yang kedua, itu makan. Tadi sudah saya jelaskan kalau makan, karena salah satu proses untuk menjaga kebersihan itu kotoran yang diproduksi atau segala sesuatu yang ada di dalam liang telinga itu akan diupayakan untuk dikeluarkan dari liang telinga. Jadi dengan cara mengunyah, kalau bisa selapar apapun ya makannya itu ngunyahnya yang sesuai dengan yang dianjurkan ya 28 kali ya, pelan-pelan itu sudah gak apa-apa lah, memawak biak gitu. Pelan supaya apa? Supaya getaran tadi bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam liang telinga, teman-teman. Jadi tidak perlu bingung sibuk dengan membersihkan telinga atau bingung dengan kotoran di dalam telinga bagaimana, karena secara otomatis kita 3 kali makan besar, 3 kali makan dengan sekali suapan itu punya hanya 28 kali itu sudah bisa mengeluarkan kotoran yang ada di dalam liang telinga. Itu. Yang ketiga, diusahakan jangan suka menggaruk-garuk telinga kalaupun gatal, walaupun segatal apapun. Biasanya banyak dari pasien yang bilang, dok saya biasa menggunakan kunci motor, saya masukkan dalam liang telinga. Wow, amazing. Saya dengarnya aja heboh itu. Terus ada lagi yang pakai bulu ayam. Waduh, bulu ayam dimasukkan ke dalam lubang telinga. Jangan sekali-sekali itu. Jadi sebetulnya rasa gatal itu rasa yang alamiah di dalam telinga seseorang bila kondisi di dalam liang telinga itu memang tidak secara fisiologis, karena itu mekanisme secara kimia untuk melindungi, untuk menjaga, untuk mempertahankan kondisi di dalam liang telinga. Jadi mungkin kalau memang gatal banget, nget, jadi dipegang aja di daun telinganya. Kalau saya seperti itu, saya pegang aja sama saya alihkan untuk aktivitas apa, itu semenit 2 menit hilang sudah, karena proses pertahanan tubuh yang dengan ditandai dengan rasa gatal tadi sudah berlangsung tanpa diganggu oleh garukan, korekan atau bulu ayam atau kunci motor yang masuk seperti tadi. Karena kalau itu ikut serta membantu di dalam liang telinga, bukannya yang ada semakin baik, yang ada semakin buruk, semakin ada infeksi atau ada laserasi atau ada robekan di dalam liang telinga. Terus berikutnya yang nomor 4, jika ada keluhan di dalam liang telinga yang berlangsung lama ya, tidak hanya cuma 5 menit, 10 menit, itu ada yang kurang beres, tidak seperti biasanya. Tidak usah bingung sebetulnya, sekarang tenaga kesehatan banyak di mana-mana ada, di puskesmas ada, tenaga medis praktek pribadi ada, di rumah sakit, di IGD ada, mau jam berapa aja IGD 24 jam. Saran saya lebih baik bisa untuk dicek atau diperiksakan aja lah, apa sih ini kok sudah 1 hari nggak berubah-ubah ini permasalahan di telinga saya ini. Jadi dibawa aja untuk dilihat di dalam liang telinganya memang ada apa, seperti itu. Jadi tidak usah bingung. Jadi di semua fasilitas kesehatan bisa untuk memeriksa telinga, dan tenaga kesehatan sudah dibekalin, baik dokter umum sudah dibekalin untuk pemeriksaan fisik atau pemeriksaan telinga, seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima itu menjaga kebersihan telinga, tidak perlu terlalu bersih seperti yang disampaikan oleh dokter Eka tadi ya. Jadi memang kotoran atau serumen itu ada fungsinya. Jadi salah satu fungsinya itu ialah untuk menjaga kelembapan, untuk menjaga serangan daripada bakteri, kuman atau dari serangga yang akan masuk ke dalam liang telinga, seperti itu. Jadi ya sedapat mungkin kalau mau membersihkan telinga jangan terlalu bersih banget sampai kinclong gitu, jangan ya, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya tambahannya.
Baik dokter, ini mungkin sudah sampai di penghujung podcast kita pada siang hari ini. Mungkin terima kasih banyak dokter telah Iya. membersamai kami dalam podcast kita. Mungkin saya izin untuk menutup podcast ini terlebih dahulu dokter Oke, ya. silahkan, terima kasih. Baik teman-teman, sekian pemaparan terkait kesehatan telinga dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menemani kami dalam Abinaya Dharma Podcast. Saya Mbak Inga Kaila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Jumpa.